Kisah kehilangan sebuah mata. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang Samanera Tissa Thera. Kisah ini bermula dari seorang pemuda pinggiran kota yang menetap di Kosambi. Ia meninggalkan keduniawian dan menjadi seorang biku pengikut sang Buddha. Dikarenakan telah menjalankan kewajibannya dengan baik, ia dikenal dengan sebutan Tissa Kosambiwasi Thera. Setelah menetap selama masa wasa di Kosambi, seorang umat pengikutnya membawakan 3 buah jubah lengkap dan mentega cair serta gula pasir, lalu menaruh benda persembahan itu di kakinya. Sang Thera berkata kepadanya, "Barang apakah ini semua, wahai umat?" "Bhante, apakah Anda belum pernah menetap selama wasa bersama saya? Mereka yang menetap di wihara kami selalu menerima dharma seperti ini. Mohon terimalah, Bhante." "Tidak apa-apa, wahai umat, saya tidak membutuhkannya." "Mengapa, Bhante?" "Saya tidak mempunyai samanera yang membantu mengerjakan kebutuhan saya, saudara." "Bhante, jika memang Anda tidak memiliki samanera yang membantu pekerjaan Anda, putra saya akan menjadi samanera untuk Anda." Sang Thera dengan senang hati menerima tawarannya. Umat itu membawa putranya yang baru berusia 7 tahun untuk dititipkan kepada Sang Thera. Ia berkata, "Mohon tahbiskanlah dirinya menjadi anggota Sangha, Bhante." Sang Thera membasahi rambut anak lelaki itu, mengajarinya praktek meditasi tentang kelima kelompok pertama dari objek meditasi 32 organ penyusun tubuh, dan menahbiskan dirinya menjadi anggota Sangha. Tatkala pisau cukur menyentuh rambutnya, ia langsung mencapai tingkat kesucian arahat serta menguasai kemampuan kesaktian. Setelah menerima anak lelaki itu menjadi anggota Sangha, Sang Thera tetap berdiam di sana selama 2 pekan. Ia pun memutuskan untuk mengunjungi sang guru, kemudian ia menyuruh samanera untuk membawa barang kebutuhan dan mereka pun mulai berangkat. Dalam perjalanan ia memasuki sebuah wihara. Samanera memperoleh tempat penginapan untuk Sang Thera dan memberikan tempat itu untuknya. Ketika ia sedang sedemikian sibuknya, langit mulai gelap sehingga ia tidak dapat menyediakan tempat tinggal untuk dirinya sendiri. Saat tiba waktunya bagi samanera untuk melayani kebutuhan Sang Thera, samanera menghampiri Sang Thera dan duduk. Sang Thera bertanya kepada samanera, "Samanera, apakah kamu lupa menyediakan tempat penginapan untuk diri kamu sendiri?" "Bhante, saya tidak memiliki kesempatan mencari tempat penginapan untuk diri saya sendiri." "Baiklah kalau begitu, tinggallah bersama saya. Sangat tidak pantas bila membiarkan kamu menginap di tempat yang telah disediakan untuk para tamu." Setelah berkata demikian, Sang Thera membawa samanera ikut bersamanya memasuki tempat penginapan. Saat itu, Sang Thera belum mencapai tingkat kesucian Sotapanna, dan setelah berbaring ia pun tidur lelap. Kemudian samanera berpikir, "Hari ini adalah hari ketiga saya berada dalam tempat penginapan yang sama dengan guru pembimbing saya. Jika saya masih berbaring tidur di sini, Sang Thera akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan tidur bersama. Oleh karena itu, saya akan menghabiskan malam ini dengan duduk tegak." Maka ia pun duduk bersila di dekat tempat tidur guru pembimbingnya. Ia menghabiskan malam itu dengan duduk tegak. Sang Thera bangun di saat subuh dan berkata kepada dirinya sendiri, "Saya harus membuat samanera pergi dari sini." Maka ia mengambil sebuah kipas yang diletakkan di samping tempat tidurnya, lalu memukul rambut samanera dengan ujung daun palem. Kemudian ia melemparkan kipas itu dan berkata, "Samanera, keluarlah." Hantaman kipas mengenai mata samanera dan membuat ia langsung kehilangan sebuah matanya. "Apa yang Anda katakan, Bhante?
kata Samanera. Bangun dan keluarlah, jawabnya. Samanera tidak berkata, Bhante, saya telah kehilangan sebuah mata. Ia malah menutup matanya dengan satu tangan lalu pergi keluar. Selain itu, ketika tiba waktunya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Samanera, ia tidak berkata, saya telah kehilangan sebuah mata. Ia juga tidak duduk diam, malahan ia menutup matanya dengan satu tangan dan memegang sikat di tangan lainnya, lalu membersihkan kakus serta tempat mencuci. Setelah itu, ia menyiapkan air untuk membasuh muka, kemudian pergi membersihkan kamar Sang Thera. Tatkala ia melangkah maju ke depan untuk memberikan tusuk gigi kepada Sang Thera, ia memberikannya dengan hanya menggunakan satu tangan. Guru pembimbingnya pun berkata kepadanya, Samanera ini tidak dilatih dengan baik. Apakah pantas bila seorang Samanera memberikan tusuk gigi kepada guru maupun pembimbingnya dengan hanya menggunakan satu tangan? Bhante, saya tahu bagaimana seharusnya cara yang benar, tetapi salah satu tangan saya tidak dapat dilepaskan. Apa yang terjadi, Samanera? Kemudian Samanera menceritakan seluruh kejadian mulai dari awal terjadinya peristiwa. Tatkala Sang Thera mendengar kejadian tersebut, ia merasa sangat tersentuh dan berkata kepada dirinya sendiri, oh, betapa menyedihkan kesalahan yang telah saya perbuat. Lalu ia berkata kepada Samanera, maafkanlah saya, Yang Mulia Samanera. Saya tidak mengetahuinya. Saya menyatakan berlindung kepada Anda. Dan ia pun beranjali bernamaskara di kaki Samanera yang berumur 7 tahun itu. Kemudian Samanera berkata kepadanya, ini bukanlah tujuan saya berkata seperti itu, Bhante. Saya berkata demikian untuk menghibur perasaan Anda. Baik Anda maupun saya tidak bersalah atas kejadian ini. Roda kehidupanlah yang patut disalahkan atas kejadian ini. Semua disebabkan karena saya ingin mengobati penyesalan Anda, sehingga saya tidak memberitahukan Anda keadaan sebenarnya. Samanera berusaha menghibur Sang Thera, namun ia tetap tidak dapat dihibur. Dengan diliputi rasa penyesalan, ia membawa barang kebutuhan Samanera dan pergi menemui sang guru. Tatkala sedang duduk, sang guru mencermati bahwa ia sedang datang menghampiri. Sang Thera menghadap sang guru, memberi salam hormat kepada beliau dan saling menyapa dengan beliau. Sang guru bertanya kepadanya, Biku, apakah kamu baik-baik saja? Saya yakin bahwa kamu tidak mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Sang Thera menjawab, saya baik-baik saja, Bhante. Saya tidak mengalami sesuatu yang terlalu tidak menyenangkan. Akan tetapi, di sini terdapat seorang Samanera muda yang memiliki kualitas luhur yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Apa yang telah dilakukannya, Biku? Kemudian Sang Thera menceritakan seluruh kejadian tersebut dari awal hingga akhir seperti berikut. Bhante, ketika saya meminta maaf kepadanya, ia berkata demikian kepada saya. Baik Anda maupun saya tidak bersalah atas kejadian ini. Roda kehidupanlah yang patut disalahkan atas kejadian ini. Janganlah merasa terganggu. Demikianlah ia mencoba untuk menghibur saya tanpa menunjukkan rasa marah maupun benci terhadap saya. Kualitas luhurnya melebihi semua yang telah saya jumpai sebelumnya. Sang guru berkata kepada Sang Thera, Biku, mereka yang telah memusnahkan kekotoran batin tidak lagi memiliki kemarahan maupun kebencian terhadap orang lain. Selain itu, indera dan pikiran mereka tenang dan tak tergoyahkan. Setelah berkata demikian, beliau mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian dhamma, lalu beliau pun mengucapkan bait berikut ini. Pikirannya tenang, ucapannya tenang, perbuatannya tenang. Inilah ketenangan dari seorang yang telah mencapai kebahagiaan pandangan benar.